Dan bypass tentunya berhasil ya untuk bypass Mi Cloud. Tapi jika sensor proximity tidak berfungsi, maka setelah handphone melakukan update sistem, dia akan terlock atau terkunci Mi Cloud kembali. Guys, jumpa lagi di Mahesa Droid Channel. Jangan lupa supportnya, like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Oke, di Manejeng di sini mudah-mudahan kabarnya semuanya sehat ya. Amin. Di sini ada sebuah handphone ya, ada Xiaomi Redmi 4A yang mengalami terkunci akun Mi Cloud. Kata usernya sih ditinggal tidur, ditinggal bubuk ya. Bangun-bangun pagi hari udah ada notifikasi perangkat ini dikunci atau terkunci ya, dan di bawahnya ada notifikasi aktivasi perangkat ini ya. Nah, di sini si usernya tidak tahu password maupun username atau nomor handphone atau akun Mi ini karena dia beli second atau bekas ya. Makanya tadi saya mintain fotokopi KTP ya. Untuk bypass akun tuh biasa saya untuk meninggalkan KTP atau fotokopi KTP ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini setelah saya cek tadi ya, dia masih menggunakan MIUI 9. Dan di sini kita harus punya PR, yaitu harus downgrade dulu, yaitu langkah awal yang benar untuk bypass Mi Cloud. Yaitu untuk bypassnya kita harus berada pada posisi MIUI 8 ya. Maka kita harus downgrade. Oke, dalam keadaan terkunci, handphone tidak bisa dimatikan, kita langsung saja tekan tombol power dan volume bawah untuk masuk ke mode fastboot. Oke, setelah masuk mode fastboot, kita akan koneksikan kabel USB yang terhubung dengan PC. Dan tentunya pada PC atau laptop sudah terinstall minimal ADB fastboot dan driver Qualcomm ya. Oke, setelah itu kita akan cek dulu bahwa memastikan bahwa handphone tersebut adalah handphone Redmi 4A ya. Kita akan coba dulu lihat kode name handphone tersebut. Kita buka minimal ADB fastboot dan ketikkan di sini fastboot device. Ini untuk cek koneksi antara handphone dengan PC. Pakai S ya, fastboot devices gitu, enter. Nah, di sini sudah ada kode fastboot menandakan bahwa koneksi berhasil ya. Soalnya kita akan coba cek kode name dengan cara ketikan fastboot spasi get var spasi produk lalu enter. Nah, di sini tertera bahwa produk adalah Rolex. Nah, di sini kita udah memastikan, udah yakin bahwa handphone tersebut adalah Redmi 4A. Oke, selesai teman-teman untuk cek koneksi device dan juga cek kode name. Selanjutnya saya akan cek status unlock bootloader handphone tersebut dengan cara kita ketikkan fastboot om device strip info lalu enter. Nah, di sini bahwa device unlocked status true menandakan handphone sudah ter-UBL atau ter-unlock bootloadernya. Oke, selesai ya. Dan pastikan teman-teman sudah download stok ROM atau ROM MIUI 8 untuk Redmi 4A Rolex ini. Juga ada Mi Flash terbaru dan minimal ADB fastboot ya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video lengkap. Oke, kita ekstrak dulu firmware-nya dengan cara klik 2 kali. Lalu pada RAR ini klik 2 kali lagi, biarkan pengekstrakan terjadi di sini. Kita tungguin. Untuk ekstrak firmware Xiaomi yang berbentuk TGZ ini, kita buka dengan WinRAR, cukup klik 2 kali saja terus sampai nanti muncul ada pada dalam WinRAR muncul ini hingga nanti muncul folder ya berwarna kuning dalam WinRAR. Setelah muncul folder dalam WinRAR berwarna kuning ini atau muncul folder ya, kita tarik ke desktop atau ke ruang disk mana ya, yang penting kita tarik dari luar WinRAR dan kita letakkan, maka terjadi ekstrak terakhir ini, yaitu ekstrak firmware atau ROM MIUI 8 untuk Redmi 4A Rolex ini. Kita tungguin hingga ekstrak selesai. Di sini saya contohkan, saya letakkan pada desktop. Oke teman-teman, setelah selesai kita close saja WinRAR-nya. Dan ini adalah hasil ekstrak dari ROM MIUI 8 Redmi 4A ya, yang berformat TGZ tadinya. Di sini sudah menjadi file pecahan dan ini adalah file yang akan kita flashing, yaitu file ROM MIUI 8 untuk Redmi 4A. Sebenarnya bisa saja kita flash via fastboot mode untuk handphone yang sudah ter-unlock bootloader, tapi di sini saya akan coba untuk flash via download mode ya, meskipun handphone sudah ter-UBL. Untuk masuk ke mode download atau EDL pada handphone Redmi 4A tidak bisa via recovery karena gagal ya, udah saya coba tadi. Oke, kita akan menggunakan minimal ADB fastboot atau command prompt. Kita buka, lalu ketikkan fastboot device untuk cek koneksi. Selanjutnya kita ketikkan fastboot spasi om spasi EDL. Perhatikan pada handphone blank ya, bukan berarti mati. Ini menandakan bahwa berhasil masuk mode download. Lalu kita cek pada device manager di sini.
apakah sudah berhasil masuk ke 9008. Nah, di sini pada Podcom LPT sudah masuk atau sudah ada driver Qualcomm HS USB Key Loader 9008 pada COM 4 ini. Ini menandakan bahwa handphone Xiaomi sudah berhasil masuk download mode. Oke teman-teman, setelah handphone berhasil masuk download mode, kita buka Mi Flash. Di sini saya menggunakan Mi Flash versi 2016. Lalu kita klik select dan kita arahkan ke firmware yang barusan kita ekstrak, yaitu firmware Rolex ya, global versi MIUI 8 ini. Oke, kita klik ini Rolexnya dan pastikan di bawahnya udah ada folder image. Kita klik yang atasnya dan oke atau buka pada Mi Flash. Setelah terbuka, kita klik bawah menu clean all dan kita klik refresh. Sebelum kita klik flash, kita klik refresh dulu. Di sini terdeteksi COM 4 ya, sama dengan pada device manager. Selanjutnya kita klik flash untuk eksekusi flashing Xiaomi Redmi 4A untuk menurunkan atau downgrade menjadi MIUI 8 ya, karena ini syarat utama atau langkah yang benar untuk bypass Mi Cloud atau akun Xiaomi pada Redmi 4A ya. Jadi kita tidak bisa langsung eksekusi unlock sebelum meyakinkan atau mendowngrade ke MIUI 8 ya. Jadi syaratnya kita harus downgrade dulu ke MIUI 8, baru nantinya kita akan unlock Mi Cloud dan juga fix sensor proximity, karena otomatis pada Xiaomi jika udah terunlock Mi Cloud-nya, yang terkena dampaknya adalah sensor proximity-nya. Jadi di sini filenya semua gratis ya, baik itu Mi Cloud-nya atau file untuk sensornya semuanya gratis. Tapi syaratnya harus kita flash dulu, langkahnya flash ke MIUI 8. Jika handphone teman-teman tidak tahu pada posisi berapa ya karena terkunci pula, teman-teman bisa masuk ke recovery mode dan lakukan hard reset. Nanti jika booting awal di situ akan nampak atau muncul versi MIUI berapakah Redmi 4A yang sedang digunakan, nanti akan tahu ya setelah di hard reset dan booting awalnya. Karena saya sudah cek tadi handphone ini ada pada MIUI 9, maka saya downgrade dulu ke MIUI 8. Baiklah teman-teman, sudah ada notifikasi sukses pada Mi Flash ini. Ini menandakan berhasil ya kita flashingnya. Dan kita close aja program Mi Flash-nya. Lalu kita fokus ke handphonenya. Kita boleh cabut kabel USB ya, karena masih dalam download mode. Kita akan nyalakan handphone dengan cara tekan tombol ya. Lama ini sekitar 10 hingga 15 detik. Kita tahan tombol power. Aduh maaf sambil ngerokok bro. Oke, muncul logo Xiaomi, lepaskan dan kita tungguin booting awal. Setelah handphone Redmi 4A kita downgrade, apakah berhasil kita downgrade ke MIUI 8 ini pada Redmi 4A Rolex ini untuk melakukan bypass akun Mi ya, atau bypass Mi Cloud. Nantinya setelah berhasil kita flashing MIUI 8, baru kita eksekusi atau lakukan ya. Kita tungguin dulu hingga handphone booting masuk ke home screen. Oh iya teman-teman, tadi user bilang bahwa handphone ini ditinggal tidur, paginya udah minta akun Mi. Ini menurut saya bahwa handphone ini sudah pernah masuk ke counter dan di bypass Mi Cloud-nya, dan si usernya itu waktu bypass tidak flash fix sensornya. Dan bypass tentunya berhasil ya untuk bypass Mi Cloud. Tapi jika sensor proximity tidak berfungsi, maka setelah handphone melakukan update sistem, dia akan terlock atau terkunci Mi Cloud kembali. Jadi intinya untuk Redmi 4A ini, kuncinya adalah setelah bypass kita harus aktifkan sensor proximity. Jadi nantinya permanen ya, meskipun handphone melakukan update ke MIUI paling tinggi atau di atasnya, itu tidak akan minta Mi Cloud kembali. Jadi urutannya yang benar adalah pastikan MIUI berada pada MIUI 8, lalu kita bypass atau flash fix Mi Cloud-nya. Setelah Mi Cloud di flash, kita masukkan akun Mi, boleh yang baru atau yang lama jika ingat, dan terakhir adalah kita flash fix sensornya. Maka untuk bypass Mi Cloud ini akan permanen ya, hingga kita update ke MIUI yang terakhir atau paling tinggi di atasnya pun tidak akan terjadi lagi minta akun Mi atau terlock kembali. Oke teman, sudah masuk di sini, udah berhasil masuk ke MIUI 8 ya. Kita setting dulu, pilih negara Indonesia, dan selanjutnya ya kita coba setting. Kita hubungkan ke jaringan. Oke teman, di sini minta akun Mi yang sebelumnya terlogin atau dipakai oleh handphone ini ya, yaitu pemilik yang pertama tentunya teman-teman. Di sini kita tidak tahu ya, apalagi kita orang usernya aja nggak tahu, karena ini adalah user beli secondnya. Kita tidak tahu akun Mi yang nyantol pada handphone ini, maka kita harus jebol ya,
atau harus santet akun Mi-nya dengan cara setelah kita berhasil downgrade ke MIUI 8, kita akan bypass MiCloud dan sekaligus fix sensor. Baiklah teman-teman, jika kita udah berhasil downgrade ke MIUI 8, langkah selanjutnya adalah kita akan bypass MiCloud dan fix sensor. Untuk tutorialnya sudah saya sertakan atau sudah saya upload sebelumnya, dan teman-teman bisa cek pada deskripsi atau bisa klik pada kanan atas ini. Oke, kita matikan handphonenya dan kita bisa langsung langkah selanjutnya itu eksekusi bypass akun Xiaomi dan juga fix sensor proximity untuk Redmi 4A ini. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika masih ada kekurangan dalam penyampaian, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Matur nuwun yang udah subscribe dan masih setia bareng Mas Android, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan logo lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan setiap Masa upload video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng dan matur nuwun.